Salam suksma Angling Dharma pada semua para sinar, para abdi. Semoga kalian selalu tabah, kuat iman dan tawakal di dalam menjalani apapun itu bentuk kehidupan yang kalian terima. Orang belajar spiritual sejatinya lah orang-orang yang belajar untuk lebih ikhlas, lascaria dalam kita menjalani kehidupan ini. Orang belajar spiritual tentunya akan mempunyai jiwa, ya itulah keikhlasan lebih bagus, terus ikhlasan lebih bagus, ya mempunyai jiwa, ya kesabarannya lebih bagus, ya pengertiannya dalam segala hal lebih bagus, ya, jiwa baktinya, jiwa dharmanya, jiwa welas asih, jiwa penolongnya. Jadi jangan sampai kalian sudah guru atu berikan cap seorang sinar, seorang abdi, seorang spiritual utusan ratu, tapi jiwa-jiwa kalian tidak menunjukkan seorang jiwa spiritual sejati. Jiwa seorang spiritual sejati adalah salah satunya itulah kita harus belajar lascaria, ikhlas untuk menjalani hidup ini, karena itu sudah ketentuan beliau, karena itu sudah bentuk daripada keputusan Tuhan yang tidak bisa kita ganggu gugat. Yang kita bisa lakukan di dunia ini adalah banyak ikhtiar. Ikhtiar itu kan ada dua, ikhtiar secara rohani, ikhtiar secara lahiriah. Ikhtiar selama ini yang manusia lupakan kan ikhtiar secara rohani. Ikhtiar maksudnya usaha secara rohani yang selama ini manusia lupakan. Yang sering manusia banyak lakukan adalah ikhtiar secara lahiriah. Bagaimana manusia bekerja keras untuk bekerja menghasilkan sesuatu, bekerja keras untuk menyelesaikan persoalan hidup, bekerja keras untuk mencapai cita-citanya, itu namanya ikhtiar secara lahir. Tapi adakah ingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita niatkan, semua itu kan tergantung beliau. Beliau yang maha wenang. Jadi jangan pernah kita mengesampingkan, apalagi kita selama ini, ya kalau kita sudah susah, sudah ke pojok, sudah mentok, baru kita ya ingat beliau. Kita harus sadar dan yakin bahwa kita manusia ada yang mengatur dan menentukan. Jadi ikhtiar secara rohani harus itu yang utama dulu. Makanya ajaran spiritual suksma Angling Dharma mengajarkan adalah namanya suksma Angling Dharma. Suksma, kalian harus bisa belajar suksma, berterima kasih dalam kondisi keadaan apapun. Itu namanya manusia-manusia yang punya iman, manusia yang punya tatu pengertian, maksudnya pengertian hidup yang baik. Makanya Guru Atu mengajarkan, belajarlah kita suksma dalam keadaan apapun, kita harus terima, karena itu sudah keputusan Tuhan. Yakinlah kalau kita memang tulus ikhlas, kita suksma itu bersyukur dalam kondisi apapun, di balik itu ternyata ada sesuatu yang ajaib, yang luar biasa sudah beliau siapkan untuk kita. Suksma kedua kan kita harus bersyukur kita dikasih suksma roh jiwa. Tanpa ada suksma roh jiwa kita kan tidak bisa hidup. Makanya ajaran kita lah ajaran spiritual suksma Angling Dharma. Ajaran untuk kita selalu bersyukur dalam keadaan kondisi apapun, dan kita bersyukur atas diberikan anugerah Atman Tuhan. Makanya karena kita yakin Tuhan juga ada dalam jiwa kita, makanya kita Banten juga ke dalam. Banten itu ngerti artinya Banten. Banten itu saya lahir kan bentuk sarana prasarana, yaitu buah, jaju, atau mungkin apapun bentuk yang kita bawa ke tempat suci, kita aturkan, itu kan Banten namanya. Tapi kalau spiritual Banten, ban, dibikin enten, kita dibikin enten, Banten. Baan tuh dibikin, ten tuh inget, dibikin kita inget. Artinya kita selalulah kita enten, ingat pada beliau, itu namanya Banten. Ya, secara lahir Banten kita kan bawa sesajen, saji, sarana, prasarana, ya kayak itu buah, ya mungkin ya jaju kan. Tapi kita tingkatkan Banten itu dalam jiwa kita, bahwa kita enten, kita selalu ingat pada beliau, itu namanya sudah Banten kita. Ya, artinya kita tingkatkan Banten itu tidak harus kita pengertiannya karena bahwa sarana itu kan diatur hari raya tertentu. Kalau kita bisa selalu Banten tiap saat, kalau kita bisa, makanya kita membanten lah ke dalam jiwa kita dulu,
di setiap kita melakukan apapun kita juga membanten, morahan pada beliau, eling pada beliau, sampai kita membanten atau berdoa bersembahyang maupun membanten secara lahiriah tiap hari maupun hari tertentu. Jika para sinar benar-benar menjalankan apa sabda Guru Ratu, kalian akan menjadi jiwa-jiwa yang luar biasa, jiwa-jiwa yang penuh-penuh dengan jiwa yang penuh cinta kasih, damai, ya, tidak jiwa sombong tidak ada, jiwa nipu-nipu tidak ada. Walaupun ada pun akan kesadaran cepat pulih. Itulah ajaibnya kalau ajaran dasar itu ada dilakukan, otomatis ya tri kayu parisude, 3 perbuatan baik itu akan muncul dengan sendirinya. Ya, berpikir yang baik, yang cerdas, yang bijaksana, ucapan yang baik dan bijaksana, perilaku yang baik dan bijaksana pun akan hadir dengan sendirinya. Kesopanan otomatis timbul, rasa ikhlas akan hadir dengan sendirinya. Makanya banyak orang bertanya, kalau orang belajar ikhlas gampang diucapkan, praktiknya itu secara hukum lahiriah iya, tapi kalau belajar benar-benar lascaria, kita penuh kesadaran diri untuk mengabdikan diri, menyatukan diri pada beliau, jiwa lascaria itu otomatis akan keluar sendiri, beliau yang akan mengasih, beliau akan memberikan. Tapi kalau kita hanya bertanya-tanya tapi kita tidak mau melaksanakan dengan kesadaran ketulusan, jiwa lascaria ikhlas itu sulit betul-betul membatin dalam jiwa kita. Karena jiwa-jiwa yang baik itu sejatinya kan terlahir dari jiwa-jiwa manusia yang tulus ikhlas untuk mengabdikan diri pada beliau. Mengabdikan diri pada beliau kan di sini kan banyak pengertiannya. Mengabdikan diri pada beliau artinya kita hormat dan bakti pada beliau alam jiwa kita, maupun mengabdikan diri kita secara lahiriah kita sembahyang berdoa, maupun secara lahiriah kita berbuat kebaikan kepada sesama ciptaan Tuhan. Jadi intinya ajaran spiritual Suksma Dharma adalah mengajarkan kalian untuk selalu mengucapkan syukur dalam kondisi keadaan apapun dan selalu membakti, disempurnakan, membakti ke dalam maupun keluar itu disempurnakan. Otomatis dari kayu parisude kalian akan betul-betul luar biasa. Pikiran kalian cemerlang, banyak baiknya, ucapan banyak baiknya, sopan, dharma kalian. Jadi jiwa yang dharma kalian. Para sendiri tetap semangat semuanya. LAD hidup jaya merdeka rahayu.